Yes, Okay, thank you. Yeah, we will learn firstly about expressing opinion, and in the last slide, I will adding your meter about agreeing and disagreeing opinion. From two quizzes that you have finished for, you learn about how to complete the full fill blank word to express your opinion in your daily life. Saya yakin teman-teman sering melakukan pemberian opini terhadap apapun, diminta ataupun tidak. Ya, kita belajar tentang ilmiahnya. Expressing opinion and outline for today is why it's important to express your opinion. The second is how to start and express your opinion. The third is agreeing and disagreeing in English. Number four, you have to learn about asking for someone's opinion. And the five, maybe there is a summary or screen challenge and record your dialogue maybe for today or for tasks in the 9 minutes. Okay, why is it important to express your opinion? When learning English, knowing how to express your opinion is a very important skill. It helps you speak more naturally and feel more confident in conversation. If you meet the new people, new person in your environment, you have to learn about how to express your opinion about everything. You see the flood in your environment, you have to express your opinion, maybe for uh, talk with others, your neighbor or your parents or your children, maybe. Is it there? So it's important because if you, as young people, don't want or cannot express your opinion, you are just yeah, just stay talking with your own self is not giving a change in the environment. If you have express your opinion, you will share your kindness, your advice, and your opinion about everything that you can say. Second, what is the benefit if you can express your opinion? The first, it helps you communicate better. Sharing your thoughts, sharing your ideas with others make conversation more interesting and engaging. It also helps you connect with the people from different cultures. Maybe you are in the restaurant, you are in toilet, you are in the classroom, you meet a new person that maybe you have seen before. When you express your opinion, maybe it will start your talking with others. And your neighbor, your friend in your class, actually have different cultures, right? You are maybe Japanese. Your your friends may be from Batak tribes. Your other friends may be from Betawi. You have different cultures. When you want to starting your express your opinion, it will start your conversation with them. The second benefit is it improves fluency. If you want to starting or I want to talking fluency means I want to express my opinions fluently. You want to talk English clearly and have no constraint with them. You have to learn and you have to express. You have to start to express opinions about everything. More you practice expressing opinions, the easier it becomes to speak without hesitation. Tidak akan ada kendala kalau kamu belajar mengekspresikan opini kamu terhadap apapun. Nah, kadang opini yang kita berikan itu bisa menjadi pemula conversation atau percakapan dengan orang lain. Berawal dari expressing opinion dulu. The third, it prepares you for the life situations, whether in your school, in your work, your daily life. You often need to express your opinion about everything, I say.
For example, when ordering food, choosing a movie, or giving feedback. Maybe your friends just buying the clothes in the mall and they ask for your opinion and you have to answer that, right? If you are in the restaurant, maybe for the management of restaurant asking for your testimony, and you have to express your opinion about this food, about the drink, about the place and others. When you are meeting the activity, maybe competition, debate competition, and other competitions, you will ask for opinion about this competition, your testimonial about that, and you have to express. Kalau kamu dimintakan testimoni dan kamu gagu, tidak mau mengatakan expression opinion, apa yang akan orang-orang pikirkan? That you are arrogant, you don't want to talk with them. Ya, kalau ditanya opini, kamu harus jawab, belajarlah menjawab opini apabila diminta oleh orang lain. Tidak diminta saja, kamu boleh menyatakan opini. Yang penting, opini kamu, you can speak it with passion, with polite, kan ya. Jangan opini tapi asal celetuk saja, harus memperhatikan yang di hadapan saya bagaimana perasaannya kalau saya mengatakan ini. Kalau saya memberikan testimoni untuk sebuah restoran, setidak enak-tidak enaknya itu makanan, if they record your statement, maybe you have uh, to filter your talking, right? Karena bisa mereka merekam, oh videonya bagaimana gitu kan ya. Saya senang nih dengan makanannya. Karena itu di-record sama mereka. Kalau kamu honestly to express your opinion, tapi tidak terlalu melebih-lebihkan ya, sewajarnya saja kalau memang kamu suka dengan makanan yang kamu sampaikan kamu suka, kalau ternyata berbeda selera berarti ya you have different preferences, so you have to speak that. Ya, dan the fourth, it helps you in discussion and debates. Kemarin kamu sudah melakukan debat ya. Oh, 6 orang dan di sini C1 sudah menjadi pemenangnya gitu kan ya, pemenang pertamanya. You have uh, you have ability to express your opinion when you are in discussion group or debate group like them. Like yesterday, kamu dikasih motion about Gibran lah, about Jokowi lah, about the wisdom of government lah. Semuanya masing-masing menimbulkan sebuah keharusan kamu harus menyatakan pendapat. Nah, kamu antara pro atau kontra. Kalau kamu di tim pro atau di tim kontra, you don't use to express your opinion, bagaimana mungkin debat itu berjalan? Kalau kamu nggak bisa memberikan pendapatmu sendiri tentang suatu fenomena, bagaimana mungkin diskusi kamu bisa aktif, debat kamu bisa. When you are in discussion as students of university or college, kamu ini students, mahasiswa dari Pelita Bangsa University and from your college. When you are talking about everything in debate session or discussion session, you bring the goodwill of your university, right? Kalau kamu sedang ada di forum diskusi mahasiswa se-Jawa Barat, you are in discussion, lagi ada di forum sesi diskusi dengan mahasiswa se-Jawa Barat, you have to representation your university. Kalau kamu tidak terbiasa express your opinion, di diskusi kamu diam, di debat kamu diam, lalu nama baik mana yang kamu bawa? Nama baik kampus mana yang kamu bawa when you are only quiet and calm down in this discussion session? Oleh karena itu, diminta ataupun tidak, kalau memang kamu mau lihat fenomena sesuatu, belikan itu opini. Opininya apapun. Kalau itu hanya kamu yang mendengarkan, opininya apapun. Karena kamu want to talk and want to learn to express your opinion in English, right? Tapi kalau discussion, ya sesuaikan posisinya. Kalau kamu anggota diskusi, diberikan kesempatan occasion to speak up your opinion, your idea. Speak up. Apapun itu, karena kamu mahasiswa.
Mahasiswa pikirannya harus kritis. Your critical thinking is very important to help you in the future. Kalau kamu tidak bisa kritis terhadap dirimu sendiri, terhadap fenomena yang terjadi, kamu bukan mahasiswa. Kalau siswa, okay, maybe they are shy, they ashamed to do the mistake if they share the opinion. Tapi kalau mahasiswa sudah bisa memfilter fenomena ini, menurut saya akan mengatakan ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan ini. Nah, kemarin tim debate dari kelas C1 and until C4, they express their opinion about legal standing of this motion. Kalau motionnya dipersampaikan, dia bilang setuju or not, ya gitu ya. Dia disagree or agree with this motion. They will share the legal standing, why I agree and why you are not agree with this motion. Itu ya, jadi sangat membantu sekali. The fifth is it builds confidence. Where you can share your thinking, your thoughts clearly in English, you feel more comfortable using the language. If you are go abroad, maybe to Malaysia or Singapore, they are talking with you in English also. You have to translate them, right? You have to translate them, and also they from Malaysian or Singapore persons with will waiting for your argument about everything in Malaysia. When I'm in Malaysia, I find any unique food and drinks street in there, and they will ask you your opinion as a tourist. Hilda, what do you think about this food? Oh, yeah, I think it's very delicious. Can I? And can you? So kamu makan, mereka kan waiting for your express opinion. Oh yeah, I think it's delicious. I cannot found in Indonesia. Semuanya expressing it. And if you can do it, of course, your confidence in talking in English very increasing, and you feel more with them. How to start? Ya, kamu sudah belajar nih. Kira-kira, oh ya, Miss, saya tahu pentingnya expressing the opinion and how to start them. When you want to share your opinion in English, use clear and natural expression. Ekspresi yang berlebihan justru membuat orang tidak nyaman, tidak membuat mereka menjadi senang dan mengatakan you are lying with your words. You just giving your lying opinion. If you have to express your opinion, if you want to express your opinion, speak clearly and naturally. Oh, ini makanannya enak. Saya belum pernah ketemu ini di Indonesia. Ini ya. Tapi kalau misalkan yang berlebihan, ya sangat enak sekali. Bahkan mungkin lebih enak dari makanan apapun yang pernah saya lihat. Kamu hebat sekali menemukan ini untuk saya. Terlalu berlebihan, make other person is not comfort with you, and they will judge you that you are a liar. In a liar, pembohong. So if you want to express your opinion, you have to learn about how to start. If you want to start your opinion, this is the praise, yeah. The opening praise if you want to express. In my opinion, you are blah blah blah. I believe that the wisdom of government, yeah, to becoming Gibran as the vice president is very right, right decision. I believe that Prabowo Subianto can bring Indonesia to be more independent with this. From my point of view, ya dari sudut pandang saya, bla bla bla. Personally, I think bla bla bla. As far as I'm concerned, that bla bla bla. Apa tipsnya dalam memulai, gitu ya?
Always give a reason that support your opinion. Kamu bilang, I think learning English is very important. Why? Karena kalau pada saat kamu debat, kamu bilang, saya setuju dengan mosi ini. Si lawan kamu disuruh ataupun tidak, dia akan nanya, why? What is your reason you talk about this? Kamu bilang, beberapa orang bilang, Pelita Bangsa University is not absolutely the good university maybe. Mereka bilang UPB nggak bagus-bagus amat. Kenapa? Why? Can you give me a reason? If you don't give me a reason, I will believe that Pelita Bangsa University is good university. You say that you are don't disagree with the wisdom of our governor in West Java, Kang Dini Mulyadi, to entering the Novice students to military to army, right? Kamu nggak setuju dengan itu. Why? Please share your opinions. Maybe it's very good if you adding the legal standing. Apa legal standing yang mengatakan atau yang mendukung pernyataanmu, opinion kamu tentang sesuatu. Karena bicara opinion tuh ada opinion, ada fact. Ada opini, ada fakta. Absolutely everything, every people only believe about the fact. Faktanya orang mau, tapi kalau opini itu masih belum tentu benar begitu. Tapi kalau opini kamu based on the legal standing, based on the fact juga, terus juga based on the conditions in your environment, mungkin orang juga akan percaya. Saya bilang sama siapapun ketika saya menjadi guru di senior high school. I said that state university is not only uh, just not only the university you can choose. There are private university with the good qualifications, good quality, good lecture, and maybe good curriculum. Because everyone say that in senior high school students say that I have to entering the state university. What's the way I will prove that? Kalau itu positif, it can be a strong motivation for them. Tapi kalau tidak tercapai, maka itu menjadi bahaya untuk. Dan as the English teacher there, saya selalu menyatakan bahwa saya tidak terlalu mengatakan bahwa state university atau kampus negeri itu selalu lebih bagus dan private university. Karena saya sendiri mengalami, ya, di Swirda itu diterima di 6 kampus negeri, but I refused them. Karena 6-6-nya tidak berikan saya scholarship for studying. Mereka, oh iya menerima karena saya misalkan peringkat 1 gitu kan ya, sekolah, peringkat 4 UN setingkat Jawa Barat misalkan. My achievement is very, very abundant in the senior high school. I have 53 certificates, 79 trophies during senior high school. So, Indonesian University, Bandung Technology of Institute, Diponegoro University, receive me as their new students. But they don't need scholarship and I will choose the private university that give me scholarship. Karena apa? 6 kampus negeri tidak memberikan beasiswa, 1 kampus swasta berikan beasiswa, dan saya membuktikan when in debate, opinion, debate, competition, saya melawan anak-anak ITB, kalah mereka. I have the reason why I agree or disagree with this opinion. Itu ya tipsnya kenapa kita penting sekali when you are want to express your opinion, please searching for the legal standing, searching for the regulations yang mendasari pendapatmu. Ya, lanjut ya. Sekarang kita lari ke materi pertemuan ke-7 sebetulnya. Agreeing and disagreeing in English.
Teman-teman sering ketemu nggak sih dengan bahasa seperti ini? Sama kayak tadi express your opinion. Kalau opinion, in my opinion, ya, in my point of view, kayak gitu-gitu aja. Dia bisa ngasih opini terhadap apapun, ya, bukan hanya agreeing and disagreeing in English. But if you want to conversations, agree and disagree in English, pasti teman-teman juga sering menemukan ini di kehidupan sehari-hari. Menurut saya Miss Firda itu nggak baik deh ngajarnya, nggak bikin saya ngerti. Satu kamu ngomong sama kelas kamu gitu ya, semua kelas. Ada 34 orang di kelas C1 misalnya. Satu orang mengatakan kata Firda, Miss Firda tuh nggak bagus, ngajarnya nggak bagus, saya nggak suka. Maka nanti akan memunculkan sebuah opini baru. Ada yang agree, ada yang disagree. In conversation, you will always meeting this condition. Ada opini apa, ya, kamu sudah nge-share opininya, maka akan memunculkan mana yang pro dengan kamu, mana yang kontra dengan. I held the English debate competition yesterday, last week. Itu memunculkan, karena itu opini. Menurut saya, mahasiswa sekarang harus belajar debate competitions. Not only paper-based test. Emang kalau kamu nilai 100 di paper kamu yang kemarin, UTS kamu 100, it helps you in the future that you are can you express your opinion, you can believe by other people when you are talking with everything. Apakah kamu dipercaya ketika kamu mengatakan sesuatu hanya bermodalkan nilai 100 kamu di paper based test? No. Kalau kamu nggak belajar express your opinion, kapan kamu belajar mencari alasan kenapa saya harus seperti ini? Agree and disagree in English. Kalau di debate namanya pro and contra. Mau kamu setuju dengan mosi, if you get the contra team, you have to searching for the reason why I disagree with this motion. Itu kan debat. Debat itu sandiwara. Kalau kamu percaya atau kamu suka dengan mosi itu dan kamu tidak setuju karena posisimu tim kontra, you have to learn, you have to searching everything. Makanya kalau debat dia boleh mengakses internet kapanpun karena dia butuh asupan-asupan legal standing yang terupdate. Ya, tapi kalau Miss Firda nggak ngajarin kamu debate competition yesterday, mungkin kamu masih ya gemeter pada saat kamu ngomong Inggris, itu wajar. Wajar sekali. When you express your opinion in front of your friends, keberanian itu saja sudah sangat bagus untuk kamu sebagai mahasiswa. Karena nantinya kamu akan menjadi seorang yang terjun ke masyarakat. Maybe will be the employee of the company, you are the teacher in the school, maybe you will want to be lecturer in the university. Kamu harus belajar berdiri di depan orang banyak. For business only your ability to write, express your opinion, but you have to write them. Kadang kalau orang yang punya kepintaran lebih, ya, posisinya online-nya pengerjaan soalnya adalah buku terbuka, dia bawanya handphone, itu pintar sekali. Maka kalau English pakai handphone, yang kerja not your brain but your ChatGPT or your Gemini, right? Nah, makanya kalau di debate competition, se-chat GPT-nya you have to express in front of the people, and itu ilmu yang mahal. Belum tentu teman-teman dapatkan di kehidupan selanjutnya. Okay, how to agree with someone? I completely agree with you. Ini apa diekspresikannya? After opinion from other people. That's a great point. I think you are absolutely right. I feel the same way. I couldn't agree more. Ya, how to partially agree? Apa maksudnya how partially? Saya percaya tapi setengah-setengah. Percayanya sebagian atau setujunya sebagian. I see your point, but
That's true. Iya benar. But I think that blah blah blah. I agree to some extent, but you might be right. But I feel that how to politely disagree. If you want to share your disagree opinion, please, please, and please do the way of polite expressions. I see what you mean, but I have a different opinion. I'm not sure I agree with that. That's an interesting idea, but I think I understand your point, but I have different perspective on that. Hey, asking for someone's opinion. Sometimes you might want to ask someone else's opinion before sharing your own. Here are some ways to do that. Ini kalau kamu mau minta atau minta opini dari orang lain. Sama nih dilakukan saat debat kemarin ya. Saat debat kemarin kamu sudah mengatakan saya setuju dengan mosi ini karena bla bla bla. Lalu ada temanmu dari kontra tim, they share that they disagree with this motion because bla 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 also. Dan di situ kamu punya rights, you have the right to interrupt them, and maybe you can adding your advice or your voice or your statement about the motions. Kalau kamu diterima interupsinya, maka orang yang sedang kamu interupsi dia harus tahu maksudnya kamu apa menginterupsi saya. What do you think about Kenya? How do you feel about? What's your take on this? So in the debate kemarin, kamu nggak belajar ngasih opini kamu saja. Not only express your opinion, but kamu pasti harus belajar asking for someone's opinion. Maybe from your group or your contra group. Kayak kemarin ada uh, our best speaker right in the kelas C1 ya. Kelas C1 kemarin. Kamu bilang pemilihan Gibran sebagai calon wakil presidennya Prabowo itu adalah sebuah keadilan, kan ya? Dia bilang dia setuju, tapi yang tim tidak setuju. Kenapa bicara keadilan? Kan kalau keadilan sendiri jadi senjata untuk tim pro. Kenapa? Karena ya justru karena adil itu maka Gibran on-onnya dia gitu ya atau sebagaimanapunnya dia berhak untuk dicalonkan menjadi calon wakil presiden. Ya, jadi semuanya not only express your opinion, but you have to learn about how to asking for someone's opinion. Oke, kita akan beralih ke YouTube ya untuk melihat video tentang apa namanya tentang expressing dan segala macamnya. What did you guys think of the game last night? I thought our team played really well, even though they lost. I'm really proud of the players. I agree with you 100%. They tried so hard and were so close to winning. I really enjoyed it because it was so exciting all the way to the very end. That's exactly how I feel. I disagree. You don't agree? Not at all. While I can understand your praise for their effort, I'm afraid I don't agree that the team played well. To be honest,
I think it was an embarrassing performance, which was not close to the standard we expect from them. I don't know, Sam. I have to side with Julie on this one. It was clear that they were doing their best right until the end. I think it was a great performance. Exactly. I couldn't agree more. Are you serious? I'd say it was the exact opposite. I think it was a really bad performance. They made so many basic mistakes, and the coach made extremely poor decisions. In fact, I think most of the blame should be directed at him. It made me embarrassed to be a fan of the team. Oke, from this video, semuanya sudah melihat ya. Who wants to try to express your opinion about this video? Meskipun video ini tentang apa, resumenya bagaimana? Someone to help me to express your opinion about this video. Mereka bilang apa dan bagaimana kondisinya? Hello, class C1. Do you have one to share your opinion about this video? Videonya tadi tentang apa? Tentang tim ya, Miss ya. Ya, gimana Rijalun? Tuh kayak gimana pendapatnya timnya, apakah bagus atau enggak penampilannya kayak gitu, Miss. Tadi yang setuju siapa aja? Yang mana? Yang setuju sama Yang dua kanan, Miss. Tiga ya, sama yang ibunya ini. yang perempuan gimana? Bilangnya tadi Dia setuju apa karena pendapatnya? udah tryhard latihan keras gitu, Miss. Pendapat pertamanya apa? Opini pertamanya? Opini dulu ya kita ya. Opini ibunya ini. Oh, apa kalau nggak salah tadi saya rada ke skip sedikit, Miss, yang pas awal, Miss, tapi pas lihat apa pendapat belakangnya kayaknya sebuah tim ya. Bagaimana timnya gitu. Ya, oke. Kita lihat atau kita putar sedikit lagi. What did you guys think of the game last night? Nah, apa yang dia katakan? Dia Pertandingannya sedang apa? membahas pertandingan tadi malam. Oke. Yang baju hijau, perempuan baju hijau, dia menyatakan atau meminta asking for the opinion ya. Asking for someone's opinion. Tentang apa tadi? Pertandingan Pertandingan. Pertandingan kapan? tadi malam. Ya, tadi malam. Betul ya. Ya. Rijalun. Terus apa lagi yang dilakukan oleh pendapatnya baju merah muda? Apa yang dia sampaikan nih orang ini? Agree or disagree and kenapa? Setuju, Miss. Kenapa nggak setujunya? Karena udah latihan keras kayak gitu, Miss. Katanya bakalan bagus mainnya. Tuh, betul ya. Sudah latihan keras dan menurut mereka semuanya itu adalah performance paling bagus. Lalu apa yang dikatakan oleh orang ini? Yang others Nggak setuju, Miss. Disagree. disagree. Kenapa alasannya atau
Rasanya karena apa ya tadi lupa maaf. Yo, yang lain ada yang mau bantu Rijalun? Rijalun sudah dapat poin. Apa yang dilakukan oleh orang laki-laki berbaju hitam? Come on guys, express your opinion. Ayo, baru belajar kita. Kalau nggak salah membosankan ya Miss ya penampilannya tadi. Nah, no, bukan membosankan. Ayo yang lain yuk. Rijalun sudah nih. Sorry jalan doang. One others. 35 participants yang ngomong hanya jadi Jalun saja. Itu Miss, timnya tuh bikin masalah yang basic, masalah yang seharusnya bisa diatasi, tapi mereka bikin masalah yang biasa gitu. Dia juga Oke, malu sebagai fans. oke. Yang disampaikan oleh orang yang laki-laki ini, menurut saya itu performance yang tidak bagus gitu ya. Banyak kesalahan-kesalahan standar yang dilakukan, yang harusnya mungkin nggak dilakukan, malah dilakukan sama mereka. Tentang trainernya tadi sebahas ya, tentang coachnya. Apa yang coachnya katakan? Apa yang katanya dia tentang coach? Pendapatnya apa? Bagaimana tentang coach? Tadi dengar ya? Embarrassing as a fun, ya. Menurut orang yang ini, nggak setuju saya kalau kamu bilang penampilan sekarang bagus, gitu ya. Because they have bad mistakes or basic mistakes, misalkan. For the coach, apa yang tentang coach dia sampaikan? Dia yang ngeh tidak? Tadi Fathu ya? Yo, tentang coachnya tadi ada yang dengar tidak? Apa kita mau share lagi? Kita mau nyalakan lagi? I thought our team played really well, even though they lost. I'm really proud of the players. I agree with you 100%. They tried so hard and were so close to winning. I really enjoyed it because it was so exciting all the way to the very end. That's exactly how I feel. I disagree. You don't agree? Not at all. While I can understand your praise for their effort, I'm afraid I don't agree that the team played well. Oke. Di sini ada bahasa I'm afraid I don't agree with that the team played well. Di sini sebetulnya kalau teman-teman lihat, saya takut, padahal mungkin ya, saya khawatir saya nggak bisa menyetujui kamu. Itu sangat sopan sekali kalau kamu mengatakan itu di dalam expression, di dalam conversation kamu dengan teman misalnya. Saya khawatir saya tidak bisa setuju karena bla 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 bla. Timnya ternyata kalah ya. Timnya kalah, yang ini tetap bilang timnya bagus. Sebagai anak laki-laki atau sebagai ayah-ayah mungkin di sini dia karena sudah melihat atau sudah sering melihat standar orang main seperti apa, mungkin dia bisa menilai secara lebih dalam. Itu dia disagree because ya tadi dia mengoreksi timnya dan dia mengoreksi coachnya. Apa yang coachnya sampaikan? Ada yang tahu? Bukan apa yang dia sampaikan tentang coachnya? Menurut dia coachnya seperti apa? Ya, ada yang tahu tidak? Tuh, pada diam saja. To be honest, I think it was an embarrassing performance, which was not close to the standard we expect from them. I don't know, Sam. I have to side with Julie on this one. It was clear that they were doing their best right until the end. I think it was a great performance. Exactly. I couldn't agree more. Are you serious? I'd say it was the exact opposite. I think it was a really bad performance. They made so many basic mistakes.
and the coach made extremely poor. Oke, the coach made extremely poor. Maksudnya apa ya? Ada yang memberi pendapat? Kenapa dia mengatakan Jadi kesalahan. kenapa? Yo, kalau ngomong mikrofonnya dibuka, tapi jangan langsung tiba-tiba langsung di unmute lagi. Langsung di mute lagi. Tadi siapa yang mengatakan Mbak? Perempuan tadi ya. Apa tentang coachnya? Ini nggak ada yang Berarti mau. membuat kesalahan yang besar ya, Miss ya? Iya, tuh. Ya, nih. Poor decisions. Nah, coach made extremely poor decisions. Artinya apa? Keputusan yang tidak atau kurang tepat. Karena ketika dia ada di sesi, misalkan sesi pertandingan, katakanlah misalkan olahraga apapun gitu ya, di last minute dia butuh atau si player itu butuh sekali decisions apa yang pelatihnya lakukan. Dia mungkin di second round dia dapat arahan dulu dari pelatih, misalkan strateginya harusnya A diganti jadi B karena lawannya seperti ini, begitu ya. Atau mungkin karena kondisinya seperti ini, maka itu semua harus diputuskan, dikasih arahan oleh si coach tadi. Nah itu ya. Jadi kayak yang dia kritik itu tidak hanya pemainnya, tapi juga dari sisi si coachnya juga. Gitu. In fact, I think most of the blame should be directed at him. It made me embarrassed to be a fan of the team. Ya, dia bilang apa? Dia malu sebagai fans dari tim tadi. Itu sangat, ya menurut kita semua itu mungkin hal yang biasa-biasa saja. Dan mungkin lumrah terjadi di kehidupan ini gitu ya. Katakan bahwa yang paling harus disalahkan adalah pelatihnya. Itu kan ya. Berarti kan memang ada pendapat baru di situ. Dan mungkin 3 orang tadi ketika si yang orang cowok ini ngomong tetap setuju dengan pendapatnya mereka masing-masing. Itu haknya mereka. Gitu ya. Coba untuk yang orang ini bagaimana? Ada yang mau kasih pendapat? Yo, selain Rijawan dan Fathu, tadi yang cewek belum jawab ya. Belum selesai menjawab. Tentang ini bagaimana tentang orang ini? Ayo, tadi sudah ibu putar 2 kali berarti. Ayo, ada Raihan Firdaus nggak? Raihan nggak ada. Ada Raihan. Ya, Raihan gimana Raihan? Pendapat kamu tentang orang yang tadi? Yang sebelah kanan, Putra. Oh, Raihan nggak ada berarti ya. Sopian ada? Nggak ada. Muhammad Diza. Apa nih? Diza apa namanya? Diza ada? Nggak ada. Nur Vicky. Surya Lesmana. Nggak ada. Mustain. Hadir, Miss. Gimana Mustain pendapat kamu tentang orang yang tadi sebelah kanan? Laki-laki yang kedua. Kalau yang paling kanan yang pakai baju api dia eh, sangat mendukung timnya. Dia berpendapat bahwa timnya udah bekerja sangat keras, berusaha sangat keras begitu. Oke. Orang yang ketiga atau yang laki-laki tadi dia menyatakan bahwa dia sependapat dengan orang teman-temannya gitu ya dengan yang perempuan-perempuan tadi. Nah, masing-masing orang di video ini kamu sudah tahu bahwa mereka punya alasan. Ini bilang meskipun dia kalah tapi tetap bagus performance-nya. Saya setuju karena dia juga nambahin opininya.
Setelah dia baru dia disagree di situ karena bla 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 bla. Every person, when they are express their opinion, they agree or disagree with the motion, they will share you about the reason. Itu ya. Sekarang kita beralih lagi. Cari nama dan personamu, share segarnya Friday. Episode tiap hari sekali berubah 10 kali. Oh, 10 kali? Yuk tanya episode. Kita mulai video pembelajaran kali ini. Silakan klik tombol subscribe untuk update terbaru dari Englishpedia. Hi, what do you think about this app? Fantastic. I think we should use it for our students. Sahabat pasti sering mendengar atau menyampaikan opini di kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar asking and giving opinion, bagaimana cara meminta, memberi, dan merespon pendapat. Pertama, kita akan mempelajari pengertian dan tujuan penggunaan dari ungkapan asking and giving opinion. Asking and giving opinion artinya menanyakan dan memberi pendapat. Sementara tujuan penggunaannya adalah untuk meminta, merespon, dan memberi pendapat tentang suatu hal. Contoh, jika sahabat pernah mendengar kata bullying atau perundungan, apa opini atau pendapat sahabat tentang fenomena ini? Pastinya sahabat memiliki banyak pendapat. Misalnya, I think bullying is dangerous. I think bullying is not cool. For me, bullying doesn't represent innocent student. Nah, kita sudah memahami pengertian, tujuan, dan sedikit contoh dari opini. Selanjutnya, kita akan mempelajari ungkapan yang sering digunakan dalam asking and giving opinion. Bagian ini, kita akan mempelajari expression atau ungkapan yang sering digunakan dalam opini. Untuk dapat saling bertukar opini dan mempertahankan interaksi, ada 3 ungkapan yang akan kita pelajari. Yang pertama, ungkapan asking for opinion. Yang kedua, ungkapan giving opinion. Dan yang ketiga adalah ungkapan responding opinion. Asking for opinion adalah ungkapan untuk menanyakan pendapat. Berikut ini adalah contoh-contohnya. What do you think about? How do you feel about? What do you recount about? What is your opinion of? What are your view on? What is your reaction of? Giving opinion adalah ungkapan memberi pendapat. Contoh ungkapannya adalah, I think, in my opinion, I reckon, in my point of view, for me, I believe, dan banyak lagi contoh lainnya. Kemudian yang ketiga adalah responding opinion. Dalam memberi respon pada opini, kita boleh memberikan persetujuan atau ketidaksetujuan. Dan ketidaksetujuan atau Cuma bukan dialognya tuh. Ini aja lah. Hi, Irma. Berta, is that you? Firda pula namanya. Yeah, it's me. What do you think about my new hair? I think you look so cute and pretty with this hair. Thank you. What are you doing here? I'm thinking about my brother's birthday in a few days. I don't know what gift to give him. Do you have any ideas? How about you give a gift related to his hobby? By the way, what's his hobby? Her hobby is playing volleyball. What do you think I should do? I think you should give him volleyball shoes for gifts. Wow, great idea. May I ask you to accompany me to buy that shoes? Let me accompany you to buy it. Thank you very much, Berta. You're welcome. Oke. Ya, singkat, padat, dan jelas saya rasa tentang dialog dari mereka. One person
Ask for the opinion, yang satunya lagi memberikan opinion. Itu ya, sudah sangat jelas menurut saya tentang itunya. Any questions for this class, everyone? No, Miss. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita tutup dengan latihan soal ya. Hmm. Teman-teman siap-siap dengan Kahoot-nya. Kahoot ya, bukanya di Google Kahoot, KAHOOT.IT. Mudah-mudahan ada soal. How many persons? Oke, ini di sini. Kita langsung selenggarakan live. Teman-teman sudah siap ya, kahoot.it. Kodenya nanti disampaikan. Sudah semuanya masuk ke situ? Sudah. Bagus. Hari ini yang dapat poin tambahan hanya Rizal Pathu ya. C1 lagi kenapa C1? Sedang tidak baik-baik saja kah C1? Kodenya atau PIN-nya 9456358. Berapa Miss tadi? 945 berapa Miss tadi? Maaf. 945 berapa ya? Share deh, share. Sudah ya. 9456358. Kalian pernah pakai ini nggak? Halo. Belum, Miss. Belum, Miss. Udah biar ngerasain ya. 22%. Ini kalau nggak salah hanya bisa 40 ya kalau untuk yang masih free-nya. Itu cuma ada 30-an kan ya, 30 sekian orang cukup lah bisa.
Sudah? Ini nggak bisa nyusul kayaknya. Kalau udah berarti yang lain dia nggak bisa masuk. Sudah everyone? Kayaknya belum deh. 34. Berarti 7 lagi yang belum. Kita mulai saja ya. Lihat pada layar pertanyaannya dan jawabannya ada di handphone kamu. Optionnya A, B, C, D-nya ada di layar. Kamu kliknya berdasarkan warna di handphone kamu. Yang benar jawabannya benar adalah you should lie down. Belum, Miss. Bentar, Miss. Aduh, gini gimana? Layarnya, optionnya ada di laptop Miss. Ada di Oh, ya di share screen-nya Miss. Kamu jawabnya di handphone. Kan ada oh, warna merah, oke, Miss, oke, biru, Miss. kuning, hijau ya. Siap, siap, siap. Ya udah, namanya baru percobaan. Nggak terlalu kelihatan sih. Jadi Apanya? bingung. Kok bisa nggak terlalu kelihatan? Kecil layarnya. Karena pakai handphone sih, pakai laptop makanya. Kita lanjut ya. Siapa yang benar? Wah, Agus Suryana. Mana Agus Suryana? Ada orangnya? Agus? Agusnya nggak ada. Malu-malu Agus, Bu, Miss. Wah, ya Agus dan Noval Darmawan. Oke, soal nomor 2. What do you think about the film Bin I Think? Oke, 16 orang sudah menyatakan benar ya. I like it. Nggak mungkin I think, let's go gitu ya. Nggak nyambung. Oke, Naufal sekarang peringkat pertama, keduanya Rijalun, disusul sama ini namanya Sigit. Tadi mana sih itu Agus langsung ini hilang. Nomor 3. Pertanyaannya ada di atas tuh ya, kalau yang belum tadi ketinggalan. Jawabannya adalah yang in my opinion, children should be told bla 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 bla. Siapa yang benar jawabannya? Naufal masih memimpin. Oh, Agus naik lagi, Agus. Nomor 4. Ini jawabannya adalah what do you think if? Karena dia lagi minta pendapatnya, teman-teman ya. Lanjut. Siapakah? Oh, Naufal masih memimpin disusul Rijalun lagi. Berikutnya, jawabannya adalah as far as I know.
Sejauh yang saya tahu gitu ya, bla 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 bla. Siapa yang memimpin? Naufal, Rizalun, sama Agus masih bertahan di sini. Oh, soal nomor 6. I couldn't agree more. Tadi ada tuh ya. Di teori ada, di film juga ada, di videonya. Ya, semuanya terkecoh. Amira strongly agrees. Kenapa jawabannya pada banyak yang Amira disagrees? I couldn't agree more, justru dia tuh udah ngasih pendapat, ada yang nyanggah, kamu kasih pendapat lagi. I couldn't agree more. Saya nggak bisa setuju dengan siapapun lagi maksudnya. Ya, Amira strongly agrees. Hanya 2 orang yang benar. Siapakah dia? Wah, Naufal masih benar. Rijalun juga oke. Soal nomor 7. Yang benar sudah banyak banyak orang. How do you feel about? Ini masih ada. Do you have any problems? Masih ada yang jawab seperti itu. What do you reckon? What do you think? Masih ada yang jawab. Ayo teman-teman, ketika nanti dia pertanyaannya tentang sesuatu fenomena, bukan membandingkan, maka teman-teman harus melihat lagi. Berarti ya dia bukan tentang nanya what do you atau what your opinion, ya. Kalau weather itu kan cuaca ya. Berarti bukan what do you think. Karena kalau cuaca nggak bisa dipikirin, misalnya dirasakan. Ya, ya memimpin Rijalun sekarang. Zaki merupakan pendaki tertinggi. Oh, mungkin Zaki nilainya sekarang sudah bagus. Nomor 8. Oke, jawabannya adalah giving opinion. Betul ya? Masih ada yang salah juga. Nah, loh, jawaban salah nih kayaknya nih. Raihan naik, Raihan. Iya. Number 9, jangan sampai salah lagi. Ayo, what do you think? Nancy, what do you think of the cake I baked? Sentence above is included into a expression of. Asing opinion. Tuh ya. Masih ada yang salah juga, refreshing for the attention. Cari perhatian kah pertanyaan ini? Ya, Ijo tuh requesting for the attention. Kita nggak lagi nyari perhatian, kita lagi nanya pendapat. Siapa yang benar? Raihan masih memimpin. Naufal. Raihan bangkit lagi dengan 3 jam benar berturut-turut. Wih, keren ya. Terakhir nih, soal terakhir tentang asking and giving opinion sebelum kita pindah ke agree and disagree. Bla bla bla, it's better for kids to play outdoor than play with their gadget. Jawabannya benar adalah in my opinion, 7 orang masih menyatakan what do you know about. Teman-teman perhatikan, ini adalah sebuah kalimat
it's better for kids to play outdoor than, ya. Apa namanya, bagus untuk anak-anak mainnya outdoor daripada main dengan gadgetnya. Dia lagi nggak nanya, justru mungkin dia lagi menyatakan pendapat setelah ditanya sama orang. Maka jawabannya adalah in my opinion. What is your opinion? Kalau ada bla 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 about, gitu kan ya, about whether play outdoor is good then, misalkan, itu bisa jadi. Tapi kalau what do you know about, apa yang dia mau ketahui, sedangkan di sini sudah menyatakan sebuah pendapat. Oke, siapakah pemenang pertamanya? Oke, peringkat 3 adalah Fathu. Peringkat 2 adalah Nafa Darmawan. 1 adalah Raihan Firdaus. Wih, mana Raihan? Raihan, ada Raihan? Hadir, Miss. Oh iya, bagus ya. Oke, kita kembali ke em, quiz yang agree and disagree. Agree and disagree. Agree and disagree. Yang berapa soal ya? Ini aja. Oke, siapin lagi. Kahoot sedang Kahoot lagi dan kodenya berbeda. Kodenya adalah kita share screen kembali. Oke, kodenya sudah terlihat ya. 3449151. Yo, yang tadi sudah dapat nilai bagus. Sekarang pertahankan, yang lain juga sama. 20%. Okay. Be careful to see the questions. Number 1.
Oke, jawabannya adalah so am I. So do I kenapa salah? Karena to be-nya dari I adalah am ya. So am I. Good ya, 20 sudah benar semua. Siapa yang nomor satu? Dani Irawan. Oke, kedua adalah Yudiana Indah Ramadan. Wih, orang baru nih. Number two, she is a teacher. Miss ini keluar game nggak bisa masuk lagi ya? Waduh, Miss belum tahu deh. Emang keluar game. Masuk lagi aja. Kodenya tadi ingat nggak kodenya? 4449151. Oke, waktunya habis. 15 orang menjawab benar. So was he. Yang jawab so am I hanya 3 orang. Jawabannya adalah so am I ya. Karena so was he salah. Karena kan he itu laki-laki ya. Sedangkan she is a teacher. So am I. Dan itu dia menggunakan present tense. Bukan was. Was itu miliknya apa? Miliknya simple past tense. Were juga salah yang merah. Kenapa? Karena were juga sama. Bukan to be yang present tense. So do I juga selalu salah. Masih ada yang jawab itu ya. Yang jawab benar adalah Dani Irawan masih memimpin. Number three, I went to the movies. I went to the movies. Lama banget waktunya nih. Yang benar adalah so did I. Kenapa did benar? Karena dia when. When itu adalah simple past tense. Ya, 7 orang jawab benar. Yang benar adalah Kamelia Putri dan Surya Lesmana. Very good. I can run very fast. So does he, so did you, so do I, so can they. Oke, jawabannya so can they. Oh, soal gini semua ya. Jawabannya benar adalah Camelia Putri masih benar. Itu question tag ya. I don't like soccer. I don't like soccer.
Kita sampai 10 pertanyaan saja karena ini question text semua. I don't like soccer. Jawabannya adalah kamu lihat nanti jawaban yang sesuai dengan itu. Neither tuh artinya sama saja ya bagaimana saya. Begitupun saya, begitupun dia. Jawabannya adalah neither does he. Kenapa? Teman-teman lihat di sini saja. I don't like soccer, maka di sini dia masih pakai verb satu. Verb satu, lalu di sini dikatakan ini kan do, ini kan negatif ya. Tapi do itu hanya untuk I, you, they, we. Kalau misalkan untuk yang he, she, it, dia pakainya does. Siapa yang jawab benar? Camelia Putri masih memimpin. Terus ya. Number 6, she isn't an engineer. She isn't an engineer. Oke, kalian teman-teman sudah semua. Neither am I. Jawaban yang benar adalah Mr. Rizky. Mister ya. I didn't drive yesterday. I didn't drive yesterday. Verb kedua nih. Kemarin itu warung kamu. Wah, kuliah. Kadang iyalah, lah. Iya, potong aja lah. Iya. Oke, neither did you. Karena apa di sini verbnya verb 2. Caril verb 2 hanya ada was dan did you. So, karena did itu adalah verb 2 dari kata do ya. Oke, Mr. Rizky masih memimpin. Kita berikutnya soal nomor 8. I cannot speak Russian.
3, 2, 1. Oke, 13 orang menyatakan bahwa neither can be, sedangkan 4 orang, 5 orang, 4 orang masih salah. I cannot speak Russian. Dia menyatakan sesuatu yang berhubungan sama kebisaan. Maka cari yang ada can-nya juga ya. Itu ya kuncinya ya. Oke, siapa ini? Fikri mantap. Fikri mantap sekali memang. The teacher is not happy today. The teacher is not happy today. Oke, neither are they. Teman-teman lihat di sini, the teacher is not happy today. Dia pakai to be-nya antara is, am, atau are. Nah, is, am, atau are di sini hanya ada are saja ya. M-nya nggak ada, is-nya juga nggak ada di sini. Jadi yang paling tepat adalah are. Dan pastikan setelah are ini bener nggak subjeknya. Jangan sampai are tapi-nya he atau she. Kayak gitu. Oke, Miss Bahul Ana memimpin sekarang. Kita sampai nomor 10 saja. The engineer was sick last night. Was sick last night. Oke, yang benar adalah 11 orang. So was I. Lagi-lagi karena ada the engineer was, berarti menggunakan verb 2. Verb 2 hanya ada was dan were. Ketika was sama were sudah, tapi lihatlah sesuai atau menyesuaikan. Was itu hanya milik siapa, were itu hanya milik siapa. Neither was I, kurang nyambung ya. Baik, kita stopkan dulu untuk games ini. Any questions about agreeing, disagreeing opinion, or asking and giving opinion, class? Miss yang barusan itu giving opinion juga, Miss. Kan, agreeing and disagreeing opinion. Tapi rupanya itu seperti hanya statement. Kamu di sana apa namanya? Sebetulnya gini, cara merespon agreeing and disagreeing juga sama ya. Misalkan saya nggak suka sama kelas ini, gitu kan ya. Maka nanti ada yang menyatakan, oh iya saya juga. Itu sebenarnya so am I itu ya saya juga. Kan misalkan neither am I berarti saya tidak setuju dengan Anda. Itu sebetulnya salah satu cara merespon gitu ya. Itu namanya question tag dan teman-teman di situ hanya harus kuat di to be-nya saja, di tensesnya.
M is are untuk simple 1 atau simple present. Nanti lihat lagi M is are-nya pasangannya benar atau tidak. M hanya untuk I gitu kan ya. Is, he, she, it. R hanya untuk you, they saja. Itu versinya ya. Mungkin di Kahoot tadi soalnya beragam. Seperti itu. Oke, kita langsung ke absensi teman-teman di kehadiran pertemuan. Coba kok kehadiran. Bentar ya. Kita di pertemuan 9 kan. Teman-teman, untuk yang pertemuan ke-6, tolong absen manual saja, karena Ibu tidak kunci. Pertemuan ke-7 juga absen manual saja. Pertemuan ke-9-nya Ibu akan absen. Ya, pertemuan 9 Ibu kunci untuk mahasiswa, tapi untuk pertemuan 6 dan 7 silakan absensi, jangan sampai lewat dari hari ini. Karena nanti bisa ini tidak di ACC nanti khawatirnya. Kalau lewat hari sudah pasti nggak bisa absen ya. Karena 67 kan ini ya, apa namanya, sebuah tambahan saja. Oke, Raihan Firdaus. Present, Miss. Share screen. Raihan Firdaus. Present, Miss. Ade Omar Hidayat. Ade Omar. Present, Miss. Fida Fauzia. Fida. Tadi Fida kayaknya ada ya. Dian Putra Dewa. Yuan Putra. Not yet. Liu Van Noval. Not yet. Ramdan Adi Bakti. Hadir, Miss. Sigit Kamseno. Present, Miss. Chelsea. Izin. Naufal Darmawan. Present. Yusuf Nuryo Nugroho. Yusuf not yet. Ahmad Maulana. Present, Miss. Rivaldi Anwarullah. Present, Miss. Elo Saputra. Present, Miss. Nanda Haryanto. Nah, tadi ada ya. Rian Muhammad Iqbal. Present, Miss. Aldi Rahman. Aldi, not yet. Sopian. Present, Miss. Muhammad Diza Mustaqim. Present, Miss. Rijalun Nadir. Tadi ada. Present, Miss. Reni Ridaningsih. Present, Miss. Indah Ramadhani. Present, Miss. Rizky Muhammad Ramdhani. Present, Miss. Nur Fikih. Nur Fikih. Miss, atas nama Nanda udah kelewat belum, Miss? Ada. Alvito Rizky. Not yet. Irham Imanullah. Present, Miss. Misbahul Anam. Tadi ada. Muhammad Farhan. Eko Rahmat Prasetyo. Present, Miss. Muzaki. Muzaki. Present, Miss. Hadir. Yudiana. Present, Miss. Ucok Alfrediansa. Present, Miss. Dani Irawan.
Iya ada ya. Surya Lesmana. Present, Miss. Mustain. Tadi ada. Present, Miss. Ardian Vito. Present, Miss. Fathu Rozak tadi ada. Raffi Wijaya Putra. Maaf ya. Fikri Kowi Matin. Present, Miss. Rifki Khairuddin. Present, Miss. Ki hadir. Riki Setiawan izin. Agus Suryana. Tadi ada ya. Farhan Hadi Nugroho. Farhan. Maaf ya. Ilham Aprianto. Present, Miss. Elsa Nur Safitri tadi ada. Amelia Putri ada. Alif Wiranto. Alif. Devan izin. Riki Sanjaya. Tuh, Devan ada. Tapi kok sakit bilangnya. Salah izin bukannya itu, Bu. Perasaan saya kemarin izinnya yang pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kamu izinnya di pertemuan 9 ini, Devan. Si Devan hadir ya. Siap, Bu. Makasih, Bu. Tadi udah ya. Oke, udah semua. Di absen pertemuan 6 dan 7, teman-teman kami sedang buka, tolong di absen sekarang. Karena materinya tadi sudah. Nanti materi untuk tugas, nanti Miss kasih ini ya, kalau butuh tugas. Rata-rata average score di kelas kamu tuh ada 83, mungkin paling tingginya ada yang sampai 90. Minggu depan misalkan bagikan kertasnya. Ya, any questions, class? Nanya, Miss. Ya, pas UTS saya lupa absen di e-kampus nggak, Miss? tapi kamu upload nggak? Upload apa, Miss? Upload kampusnya, upload di kampus. Indah yang lomba atau yang peserta? Peserta. Iya, tapi saya absen di list UTS itu, Miss, list absen UTS. Ini Nadif, izin panjang banget. Nadif UTS nggak ikut, Nadif? Di jalur. Enggak, Miss. Izin saya kemarin dirawat, Miss. Terus belum susulan berarti? Udah, Miss. Udah ngupload susulan. Oh, udah ya. Beda tuh. Sama ini, Miss, yang absen 6-7 kayaknya nggak bisa deh, Miss. Udah saya coba. Kenapa nggak bisa? Keterangannya itu apa? Melewati batas, Miss. Ya, seperti yang di ini, Miss. Pak Mus share di grup matkul kelas. Keterangannya seperti itu. Oh, karena waktunya ya. Ya, Miss, sepertinya. Udah ya, sudah Miss hadirkan. Maaf, Miss. Mau tanya, Miss. Ya. Saya itu UTS udah ngupload, tapi kok nggak muncul ya, Miss, di kolom tugas yang pertemuan 8? Oh iya. Kenapa? Ini saya lagi ngecek kan tadi, kok nggak masuk, kenapa? Perasaan waktu itu langsung upload pas selesai ngerjain. Tapi keterangannya Anda belum mengumpulkan. Ini baru 3 orang nih yang upload. Ya 1. Iya, yang baru upload baru susulan. Oh, ini susulan. Nanti teman-teman nguploadnya di mana? Di nomor 7 mungkin. Enggak. Kalian nguploadnya di mana? Belum pada Di ngupload? pertemuan 8, Miss. Ini pertemuan 8. Iya, cuma 3 doang itu ya, Miss ya. Miss nilai berdasarkan kertas sih. Jadi yang susulan Rijalun, Ramdan, Hadi. Kamu pada nggak ini kali? Pada nggak upload ya? Ngupload dah, Miss.
upload. Tapi ada nggak sekarang scanannya? Nanti ada kayaknya di galeri, coba Miss. Ini baru 3 nih yang upload. Tujuan di upload itu sebetulnya tadinya mau untuk dianggap hadir nih kalau upload upload tugas. Tapi untuk yang susulan itu penting banget karena kalau misalkan yang enggak susulan sih, Miss nilai berdasarkan kertasnya ya, kan sudah dinilai semua tinggal diinput. Kalau yang kayak Rijalu nih yang susulan-susulan, ya harapannya bisa diupload biar nanti Miss bisa nilai berdasarkan itu karena kan kita nggak ketemu offline kan, ya kan kertasnya di kalian gitu. Jadi untuk yang sudah di offline kan, kalau bisa di upload upload aja nanti biar Miss bisa ngasih tahu nilainya di sini. Ya, gitu. Itu aja sih sebetulnya. Dan yang susulan wajib sih, yang susulan itu wajib banget untuk hadir karena takutnya nanti hadir, takutnya apa upload ya, takut nanti nilai kamu nggak ada. Oke, jadi kalau yang sudah pernah upload lalu gagal, berarti kita upload lagi. Oh, Miss nggak ngasih deadline di sini nih, deadline-nya tidak ada. Jadi teman-teman secepat mungkin lah. Oke, any questions, Siwan? No, Miss. Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Miss, ini untuk absen belum bisa ya? Belum bisa juga ya? Maksudnya? Yang di kolom pertemuan 6 sama 7? Sudah Miss absenin semuanya. 50 tuh udah lihat. Sudah 50 orang yang masuk. Coba kamu cek lagi. Sudah hadir pasti. Harusnya. Ya kan? Pertemuan berapa? Pertemuan ke-10. Iya, ada nggak? Cek di 6 dan 7 Miss sudah hadirkan. Ya, Miss, sudah berubah, Miss. Terima kasih, Miss. Oke, thank you ya semuanya. Ya. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu Miss yang pertemuan 8 yang buat nya di upload ulang atau Upload saja, upload. Oke, Miss, makasih. Oke.